Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah, kembali lagi dengan Ustazah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ustazah akan bernyanyi. Bernyanyi lagu sapaan kabar. Jadi, di nyanyian ini Ustazah akan bernyanyi dan nanti akan ada jawaban yang akan dijawab oleh Ananda Soleh-solehah di rumah. Boleh Ustazah bernyanyi? Terima kasih. Silakan dengarkan nyanyiannya seperti ini. Good morning everybody, how are you? Nanti dijawab oleh Ananda Soleh-solehah seperti ini. I'm fine. Ya, dengarkan lagi. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning for me. Good morning for you. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Ananda bisa? Yuk kita nyanyi satu kali lagi ya. Jawabannya I'm fine. Oke? Siap ya? 1, 2, 3. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning for me, good morning for you, good morning everybody, how are you? Wow, hebat Ananda. Terima kasih Soleh-soleha. Sudah semangat? Nah, selanjutnya di video pembelajaran kali ini Ustazah akan menjelaskan materi yaitu tema 7, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Nah, seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, siap tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan Ananda selalu diberikan kemudahan dalam setiap proses pembelajarannya ya. Nah, sekarang silakan Ananda siapkan buku paket, pensil, juga penghapusnya ya. Jika sudah, silakan simak videonya sampai dengan selesai. Ayo kita mulai belajarnya. Yang pertama akan kita pelajari yaitu muatan bahasa Indonesia tentang menyusun peta pikiran dari teks tentang perkembangan teknologi transportasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui informasi tentang perkembangan tram dengan tenaga uap. Nah, alat transportasi tram berkembang terus sehingga sekarang kita dapat memanfaatkan alat transportasi kereta api. Nah, selanjutnya kita juga akan mengenal kereta rel listrik atau yang disebut dengan KRL. Nah, nanti kita akan baca teksnya dan Ananda cermati teksnya dengan baik karena di teks tersebut terdapat informasi tentang perkembangan kereta listrik. Nah, menyusun peta pikiran dari teks ya. Jadi, menyusun peta pikiran dari teks itu, langkah-langkah yang pertama adalah dengan menandai kata-kata pada teks yang belum kita ketahui artinya. Lalu, carilah arti dari kata yang tadi kita tandai karena kita belum tahu artinya ya. Setelah itu, dari teks tersebut kita dapat menemukan gagasan pokok setiap paragraf. Nah, gagasan pokok tersebut dapat dibuat atau disajikan dalam bentuk peta pikiran. Ayo bacalah teks dengan cermat dan jawablah pertanyaan yang ada di buku Bupenamu. Nah, ini terdapat teks yang berjudul Perkembangan Kereta Rel Listrik atau KRL pada halaman 81 di buku paket Ananda. Silakan Ananda baca teksnya dalam hati. Ustazah akan bacanya secara lantang ya. Dengarkan baik-baik. Perkembangan kereta rel listrik atau KRL. Kereta rel listrik atau KRL merupakan alat transportasi modern yang berkembang cukup pesat atau cukup cepat ya. KRL mulai ada di Indonesia sejak zaman kolonial atau zaman Belanda. KRL menggunakan tenaga listrik dan beroperasi sangat cepat. Sebagian besar masyarakat di Indonesia memilih KRL sebagai alat transportasi. Selain harga tiket yang murah, KRL juga dinilai lebih efisien dan aman,
Saat ini KRL melayani rute Jabodetabek, namun pemerintah terus berupaya meningkatkan layanan transportasi sehingga semua wilayah dapat dijangkau dengan menggunakan kereta api. Pada awal beroperasi, KRL menggunakan tiket manual bagi penggunanya. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi yang ada, pengguna jasa KRL diharuskan menggunakan kartu elektrik. Kartu ini berfungsi sebagai tiket yang memudahkan masyarakat agar tidak perlu antri membeli tiket. Nah, ini adalah gambar KRL yang menjadi pilihan transportasi masyarakat Indonesia. Nah, dari teks ini kita dapat menyusun peta pikirannya berdasarkan paragraf-paragrafnya. Ini paragraf satu, kedua, dan ketiga. Contohnya seperti ini. Kita tulis dulu judulnya yaitu kereta rel listrik atau KRL. Lalu tadi langkah-langkah selanjutnya adalah kita menandai kata-kata yang belum diketahui artinya, seperti yang sudah ditandai di teks sebelumnya. Lalu kita temukan gagasan pokok dari setiap paragrafnya. Tadi teks perkembangan kereta rel listrik atau KRL ini terdapat 3 paragraf. Jadi untuk gagasan pokoknya juga terdapat 3 gagasan pokok. Gagasan pokok yang pertama yaitu dari paragraf 1 adalah pada kalimat pertama yaitu kereta rel listrik atau KRL merupakan alat transportasi modern yang berkembang cukup pesat. Lalu, gagasan pokok untuk paragraf kedua yaitu sebagian besar masyarakat di Indonesia memilih KRL sebagai alat transportasi. Ini adalah kalimat pertama dalam paragraf 2. Selanjutnya, gagasan pokok pada paragraf 3 terdapat juga pada kalimat pertama yaitu pada awal beroperasi, KRL menggunakan tiket manual bagi penggunaannya. Nah, ini adalah contoh peta pikiran tentang teks yang sudah kita baca, ya. Nah, di teks tadi terdapat beberapa kata yang digarisbawahi, yang mungkin saja Ananda Soleh-Solehah belum tahu arti dari kata tersebut. Ada kata apa saja sih? Di antaranya ada modern, transportasi, efisien, rute, beroperasi, dan elektrik. Nah, di sini Ustazah akan jelaskan artinya. Boleh Ananda tulis arti dari kata-kata ini ya. Yang pertama yaitu modern. Modern artinya adalah terbaru. Selanjutnya, transportasi adalah kendaraan, alat kendaraan ya, seperti mobil, motor, dan lain sebagainya, yang dapat membantu memindahkan sesuatu atau membantu orang untuk berpindah tempat ya. Selanjutnya ada efisien. Efisien adalah dapat menjalankan tugas dengan tepat, dengan benar. Selanjutnya rute. Rute adalah arah atau jalan yang perlu dilalui. Rute Jabodetabek. Tadi teks tersebut ada kata-kata seperti itu ya. Selanjutnya, beroperasi. Beroperasi itu adalah melakukan kegiatan, memulai kegiatannya. Dan yang terakhir adalah elektrik. Elektrik adalah digunakan dengan bantuan komputer. Tadi contohnya adalah kartu elektrik. Jadi, kartunya bisa didata dengan bantuan komputer. Nah, selanjutnya kita akan belajar matematika tentang menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku. Keliling bangun datar dapat ditentukan dengan satuan baku, ya. Satuan baku yang sering digunakan antara lain cm atau yang disingkat menjadi cm dan meter atau yang disingkat menjadi m. Untuk menentukan keliling berbagai bangun datar, caranya sama, yaitu dengan menjumlahkan panjang sisi-sisinya. Perhatikan contoh berikut. Nah, sebelumnya Ananda telah mempelajari materi tentang keliling bangun datar atau menentukan keliling bangun datar dan sudah juga mengerjakan tugasnya. Tetapi di contoh ini bangun datarnya memiliki sisi yang sama besar. Sehingga
Jika bangun data tersebut dituliskan angkanya dalam satu sisi saja, maka sisi yang lainnya pun sama angkanya, sama besar. Contohnya adalah bangun datar ini. Bangun datar ini memiliki panjang sisi yang sama. Ini, dan ini panjang sisinya sama. Di sini diberikan keterangan panjang sisinya adalah 25 cm. Jadi, bagaimana cara menentukan kelilingnya? Yaitu, semua sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, sisinya itu ada 4. Dan panjang sisinya itu tadi sama 25 cm. Maka sebanyak 4 kali angka 25-nya dijumlahkan seperti ini. 25 ditambah 25 ditambah 25 ditambah 25. 1, 2, 3, 4 ya. Atau ditulis seperti ini, 4 dikali 25. Hasilnya yaitu 100. Jangan lupa satuannya ditulis yaitu sentimeter. Lalu, contoh yang kedua, bangun datarnya pun memiliki sisi yang panjangnya sama besar. Yang ini, dan ini panjang sisinya sama besar, yaitu 22 cm. Dan bangun ini memiliki 4 sisi. Sisi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Maka angka 22 cm ini kita jumlahkan sebanyak 4 kali angka 22. Menjadi seperti ini, 22 ditambah 22 ditambah 22 ditambah 22. Karena yang ini dengan ini, dengan ini, dan ini sama besar, yaitu angkanya 22 cm ya. Atau dapat ditulis menjadi 4, 1, 2, 3, 4 dikali 22. Maka hasilnya adalah 88 cm. Nah, itu adalah contoh cara menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku cm. Nah, selanjutnya, Ananda kerjakan latihan soal yang terdapat pada buku Bu Pena, yaitu halaman 83. Ayo berlatih ini. Dikerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 3. Ingat, untuk nomor 1 menentukan keliling bangun datarnya. Apabila panjang sisinya sama, maka angkanya pun sama. Jangan lupa kerjakan dengan teliti ya. Soleh-soleha dikerjakan dengan nomor 2 dan 3-nya juga. Selanjutnya, kita akan belajar muatan SBDP, yaitu menghias karya dengan teknik aplikasi. Bentuk dasar karya seni rupa dibuat dengan merekatkan potongan bagian hingga membentuk bagian utama. Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah bagian utama selesai adalah dengan cara menghias. Menghias bagian utama karya seni rupa dapat dilakukan dengan teknik aplikasi. Teknik aplikasi dilakukan dengan cara menempelkan hiasan-hiasan pada bagian utama karya. Hiasan yang ditempelkan dapat berupa karton, kardus, atau bahan lainnya. Nah, ini adalah contoh dari karya dengan teknik aplikasi ya. Jadi nanti dapat ditempel-tempelkan gambarnya dengan karton, kardus, ataupun bahan yang lainnya. Boleh nanti Anda buat di rumah dengan melihat contoh ataupun langkah di halaman 84 sampai dengan 85, tetapi ini tidak ditugaskan dan dikumpulkan kepada ustadz-ustadzahnya ya. Selanjutnya, kita akan belajar kembali muatan bahasa Indonesia, yaitu menuliskan informasi tentang alat transportasi. Jenis-jenis alat transportasi terdiri atas transportasi darat, laut, dan udara. Wilayah Indonesia yang terdiri atas perairan dan daratan tentu memerlukan transportasi laut yang memadai atau yang dapat digunakan dengan baik. Transportasi udara juga tidak kalah pentingnya dibandingkan transportasi darat dan transportasi laut. Dengan transportasi udara, kita dapat menempuh jarak yang lebih jauh dengan waktu yang lebih singkat. Nah, pada halaman 85 terdapat teks tentang perkembangan transportasi udara. Transportasi itu apa tadi, Soleh-soleha?
Kendaraan, hebat. Contohnya seperti pesawat kalau di udara, mobil kalau di darat, dan kapal kalau di air. Dan kapal laut jika di laut atau air ya. Nah, selanjutnya kita akan membaca teks tentang perkembangan transportasi udara. Silakan Anda baca dalam hati. Dengarkan baik-baik. Perkembangan transportasi udara. Transportasi udara dimulai dengan digunakannya balon udara. Pada tahun 1782, Joseph dan Jacques Etienne berhasil menerbangkan balon udara dengan ketinggian 300 meter. Setahun kemudian, mereka mencoba menaikkan penumpang berupa hewan pada balon udaranya. Balon udara terus mengalami perkembangan hingga dapat membawa manusia sebagai penumpangnya. Akan tetapi, tingkat bahaya balon udara dirasa cukup tinggi sehingga kurang berkembang sebagai transportasi udara. Kemajuan teknologi transportasi udara ditandai dengan munculnya pesawat terbang pada tahun 1903. Penemu mesin pesawat terbang adalah Orville Wright dan Wilbur Wright. Penemuan ini merupakan landasan perkembangan teknologi transportasi udara untuk masa-masa selanjutnya. Kini, kemajuan pesawat terbang membuat transportasi semakin modern. Dengan adanya pesawat terbang, manusia dapat melakukan perjalanan yang jauh dalam waktu singkat. Pesawat terbang juga dianggap menjadi salah satu transportasi yang paling cocok di Indonesia. Hal ini karena dengan pesawat terbang, masyarakat dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang dipisahkan oleh lautan. Nah, itu adalah salah satu contoh perkembangan transportasi udara yang dimulai dari balon udara, lalu muncul perkembangan dengan penemuan mesin pesawat terbang. Selanjutnya, kita akan belajar tentang keberagaman kesukaan dalam penggunaan alat transportasi. Nah, alat transportasi itu terbagi menjadi dua, yaitu alat transportasi tradisional. Contohnya ada sepeda, ada kuda, ada beca, ada perahu. Lalu ada juga bemo. Selanjutnya, alat transportasi modern. Contohnya ada pesawat terbang, ada kapal feri, ada bus, ada KRL, ada angkot, ada juga mobil pribadi, juga motor pribadi ya. Jadi, alat transportasi itu dibagi menjadi dua, ada alat transportasi tradisional juga modern, dan ini adalah contoh-contohnya. Nah, alat transportasi ini digunakan di darat, di laut, ataupun di udara ya. Ini contohnya di darat, ini di darat, ini di laut atau di air ya. Ini di udara, laut, darat, 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 dan darat. Anak-anak sudah bisa membedakan alat transportasi yang tradisional dan modern? Anak-anak hebat! Nah, hampir semua orang itu pernah berpergian menggunakan alat transportasi, betul tidak? Betul ya. Berdasarkan alat penggeraknya, alat transportasi tadi dibagi menjadi dua jenis, yaitu alat transportasi tradisional dan modern. Alat transportasi tradisional tadi contohnya menggunakan tenaga manusia dan hewan. Contohnya sepeda menggunakan tenaga manusia, beca menggunakan tenaga manusia, dan delman menggunakan tenaga hewan. Nah, kalau alat transportasi modern itu menggunakan mesin bermotor sebagai penggeraknya. Contohnya tadi ada mobil, motor, kereta, pesawat, dan lain sebagainya. Nah, pemilihan alat transportasi itu dapat disesuaikan dengan karakteristik individu atau disesuaikan dengan masing-masing orang ya. Ada yang suka pergi ke sekolah menggunakan sepeda, ada juga yang lebih suka diantar menggunakan mobil, ada pula orang yang lebih suka menggunakan kereta api apabila jauh ya. Semua itu termasuk keberagaman kesukaan di dalam menggunakan alat transportasi. Keberagaman tersebut harus kita hargai agar kehidupan menjadi rukun, damai, dan tentram. Nah, sekian penjelasan yang dapat Ustazah sampaikan. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini sampai dengan selesai.
Jangan lupa untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikan ya, soleh-soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.